Nama saya Destri Tresna Ramdhani dengan nomor induk mahasiswa 3403180132. Nama saya Rata Mustiasari dari kelas akuntansi E dengan nomor induk mahasiswa 3403180133. Perkenalkan, nama saya Andes Supakusuma dengan nomor induk mahasiswa 3403180134. Perkenalkan, nama saya Widya Damayanti dengan nomor induk mahasiswa 3403180135 dari kelas akuntansi E. Pengertian sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan para ahli. Adapun para ahli yang berpendapat mengenai pengertian sistem pakar. Yang pertama, Durkheim. Menurutnya, sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk memudahkan kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan para ahli. Yang kedua, Ignacio. Menurutnya, sistem pakar adalah suatu model dan prosedur yang berkaitan dalam suatu domain tertentu yang mana tingkat keahliannya dapat dibandingkan dengan keahlian seorang pakar. Yang ketiga, menurut Jaratano dan Rayo. Menurut mereka, sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang dapat menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Ciri-ciri sistem pakar terbatas pada domain keahlian tertentu berdasarkan pada kaidah atau rule tertentu, dapat digunakan oleh berbagai jenis komputer, mudah dimodifikasi, yaitu dapat ditambahkan atau dihapus suatu kemampuan dari basis pengetahuannya. Sistem dapat mengaktifkan kaidah secara searah dengan sesuai dituntun oleh dialog dengan pemakai. Sistem dapat bekerja secara sistematis berdasarkan pengetahuan dan mekanisme tertentu. Pengambilan keputusan berdasarkan pada kaidah-kaidah tertentu dan dapat merespon masukan user melalui kotak dialog, dan dapat menalar data-data yang tidak pasti dan memberikan beberapa alasan pemilihan. Dikembangkan secara bertahap dan terbatas pada beberapa bidang keahlian tertentu saja, dan outputnya bersifat saran atau anjuran, serta knowledge base dan inference engine-nya terpisah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai keunikan sistem pakar. Yaitu yang pertama, dapat memecahkan masalah. Sistem pakar dapat memecahkan masalah lebih cepat daripada kemampuan manusia dengan catatan menggunakan data yang sama. Yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas dalam produktivitas. Tujuan dari ditingkatkannya kualitas dan produktivitas yaitu agar dapat memberikan nasihat yang konsisten dan mengurangi kesalahan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kapabilitas sistem komputerisasi yang lain. Integrasi sistem pakar dan komputer yang lain membuat lebih efektif dan bisa mencakup lebih banyak aplikasi. Yang keempat, yaitu mampu menyediakan pelatihan. Pengguna pemula yang bekerja dengan sistem pakar akan menjadi lebih berpengalaman. Yang kelima, yaitu menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. Dan yang keenam, yaitu memungkinkan orang awam bisa menjalankan pekerjaan para ahli. Selain memiliki kelebihan, sistem pakar juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, biaya yang ditemukan sangat mahal. Untuk membuat suatu sistem pakar yang benar-benar berkualitas tinggi sangatlah sulit dan memerlukan biaya yang besar untuk mengumpulkan lingkungan yang mengirimkannya ke pemakai akhir atau end user. Yang kedua, yaitu sulit dikembangkan.
digunakan. Hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan pakar di bidangnya dan kepakaran sangat sulit diekstrak dari manusia, karena sangat sulit bagi seorang pakar untuk menjelaskan langkah mereka dalam menangani masalah. Yang ketiga yaitu sistem pakar tidaklah 100% bernilai benar. Alasannya karena seseorang yang terlibat dalam pembuatan sistem pakar tidak selalu benar, oleh karena itu perlu diuji ulang secara teliti sebelum digunakan. Dalam hal ini, peran manusia tetap merupakan faktor dominan. Yang keempat yaitu masalah dalam mendapatkan pengetahuan, di mana pengetahuan tidak selalu didapatkan dengan mudah. Karena kadang-kala pakar dari masalah yang kita buat itu tidak ada, dan kalaupun ada, kadang-kadang pendekatan yang dimiliki oleh setiap pakar berbeda-beda. Yang kelima yaitu pendekatan oleh setiap pakar untuk suatu situasi atau problem bisa berbeda-beda meskipun sama-sama benar. Dan yang terakhir yaitu kurangnya rasa percaya diri. Karena rasa percaya pengguna ini dapat mempengaruhi pemakaian sistem. Terdapat 3 modul penyusunan sistem pakar. Yang pertama ada modul penerimaan pengetahuan, yang kedua ada modul konsultasi, dan yang ketiga ada modul penjelasan. Saya akan menjelaskan dari poin pertama, yaitu modul penerimaan pengetahuan atau knowledge acquisition mode. Sistem berada pada modul ini pada saat ia menerima pengetahuan dari pakar. Jadi, modul penerimaan pengetahuan ini adalah proses mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang digunakan untuk pengembangan sistem yang dilakukan dengan tujuan knowledge engineering. Peran knowledge engineer adalah sebagai penghubung antara sistem pakar dengan pakarnya. Yang kedua ada modul konsultasi atau consultation mode. Pada saat sistem berada pada posisi memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh user, sistem berada pada modul konsultasi. Jadi, pada modul ini, user berinteraksi dengan sistem dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Yang terakhir, ketiga, ada modul penjelasan atau explanation mode. Modul ini menjelaskan proses pengambilan keputusan oleh sistem, dengan artian bagaimana suatu keputusan dapat diperoleh.